Katakan bersama saya anak yang paling disayang Tuhan. Setelah dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Selamat hari Natal. Puji Tuhan, siapa yang sudah memiliki hidup damai sejahtera dengan Tuhan? Puji Tuhan. Udah pada liburan, puji Tuhan Bapak Ibu masih ke gereja, ya memilih bagian yang terbaik. Karena biasa kalau Natal itu sibuk dengan berbagai macam kegiatan, entah mau dekorasi rumah, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Tapi kita percaya bahwa semua itu kita lakukan karena kita melihat tentang Yesus yang sudah membebaskan kita dari segala penghukuman. Ada amin? Kita bersyukur pada Tuhan bahwa anugerah Tuhanlah yang membuat kita bisa terus hidup sampai hari ini. Dan kita boleh menikmati Natal di tahun 2025. Puji Tuhan, kita lihat firman Tuhan. Ini ayat yang sering kita dengar kalau Natal, ya. Yesaya 8 ayat 23 dan Yesaya 9 ayat 1. Kita baca dulu nanti saya jelaskan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Bahasa Latinnya disebut Via Maris. Daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Katakan amin. Puji Tuhan, kalau kita lihat memang letak ayat kalau di dalam kitab yang diterjemahkan di dalam terjemahan-terjemahan modern memang ada ayatnya, ada nomornya. Tapi di teks-teks asli itu tidak ada nomor, ini hanya memudahkan kita untuk membaca dan memilah ayat-ayatnya. Lain waktu kita bahas. Tapi kita lihat di sini bahwa di dalam kekacauan Tuhan justru datang. Karena banyak pandangan agama pada umumnya itu mengharapkan orang seperti, dan ini kita sudah sangat familiar banget. Bahwa kamu kudus dulu, kamu benar dulu, baru Tuhan akan berkenan kepadamu. Benar enggak? Tapi kalau kita lihat ayat ini, justru Sebulon dan Naftali atau daerah menuju jalan ke laut ini, itu justru tempat di mana orang-orang ini bukan berusaha untuk keluar dari kegelapan. Tapi justru sudah nyaman, diam di negeri kekelaman. Karena mereka udah gak bisa berbuat apa, pengharapan gak ada. Anehnya Tuhan tidak datang di Yerusalem, seperti ekspektasi banyak orang, kita harus mempersiapkan segala macam supaya Tuhan datang di tempat yang terang. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan datang di tempat yang gelap. Jadi ini kabar baik buat kita, kalau hari ini hidup kita suram, kehidupan kita sepertinya gelap, kita percaya bahwa justru itu target Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita lihat dulu arti-artinya supaya kita gampang memahami. Naftali itu adalah pergumulan. Karena lewat pergumulan lah Rahel kemudian bisa memperoleh anak walaupun dapat dari Bilha. Dan kemudian Sebulon itu adalah tempat kediaman atau juga adalah pemberian atau hadiah. Sedangkan Via Maris adalah jalan ke laut dalam bahasa Latinnya. Tetapi laut juga dalam bahasa Ibrani artinya yam. Yam itu selalu berbicara tentang chaos atau maut. Kalau kita lihat di dalam permulaan Kejadian pasal 1 sebelum dunia dijadikan, itu bumi belum berbentuk dan kosong, semua itu masih belum jelas, masih chaos, belum berbentuk. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pun maut selalu digambarkan dengan laut. Laut tidak ada lagi, maka laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Jadi laut juga memiliki arti kematian. Sampai sini kita berdiri sama-sama supaya kita bisa memahaminya. Jadi saudara ingat baik-baik bahwa di sini Tuhan Yesus malah justru datang menghadang kita dari jalan kita menuju kepada kematian. Via Maris itu adalah salah satu jalan internasional, jadi dia sangat strategis banget, kayak Selat Malaka di daerah antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Itu tempat transit banyak prajurit, banyak perdagangan, dan Galilea adalah tempat yang dianggap tempat bagi bangsa-bangsa lain. Di situ bermukim banyak suku bangsa dan di situ terjadinya banyak kemerosotan moral, dianggap sampah masyarakat dan lain sebagainya. Itu sebabnya justru di tempat kegelapan dan terhimpit seperti inilah di situ Tuhan datang dan menunjukkan apa? Terangnya.
Dan kita lihat bahwa tempat ini adalah bagian utara dari Israel. Kita tahu bahwa Pastor Irfan selalu khotbahkan bahwa utara adalah tempat di mana musuh selalu datang. Dan kalau musuh datang, daerah Naftali dan Zebulon adalah negeri pertama yang kena imbasnya. Mereka tempatnya dibakar, dihancurkan, diporak-porandakan, anak-anaknya ditawan, yang perempuan mohon maaf diambil sebagai istri, yang tua-tua dibuang dan lain sebagainya. Jadi inilah terjadi asimilasi sehingga orang-orang Yahudi berpandangan bahwa suku-suku ini adalah suku-suku Israel yang terhilang, yang sudah tidak diperhitungkan lagi, yang dianggap tidak layak menerima janji Tuhan lagi, atau kalau Mesias datang tidak mungkin buat mereka. Tetapi apa yang bagi manusia tidak mungkin, justru Tuhan datang ke tempat mereka. Jadi Natal berbicara bukan berarti Tuhan datang ke posisi kamu yang sudah hebat. Dan kasih karunia tidak datang kepada orang-orang yang rasa sudah mampu melakukan setiap tuntutan agama dalam hidupnya. Tetapi justru orang yang tidak mampu, tidak berdaya. Bahkan Alkitab bilang diam di negeri kekelaman. Udah gak mampu, udah kayak mati aja di situ. Tetapi apa? Ada pengharapan. Terang Tuhan telah bersinar atasnya. Hari ini jalan ke laut atau jalan menuju maut, di sana Yesus berdiri. Dia berdiri menghadang jalan kita menuju ke maut. Dan dia rubah jalan itu menjadi bukan lagi Via Maris, jalan menuju ke maut, tapi dia tanggung sebagai Via Dolorosa. Supaya hari ini jalan Via Maris dan Via Dolorosa dirubah menjadi Via Vitae. Ya, saudara ingat kurikulum Vitae? Ya, CV itu artinya apa? Jalan hidup. Jadi jalan menuju Via Maris, dia tanggung di jalan Via Dolorosa. Supaya hari ini saudara dan saya memiliki Via Vitae, yaitu jalan kehidupan, kembali kepadanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian ayat itu digenapi di Matius pasal 4. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Tadinya di Yesaya akan. Tetapi nubuatnya itu digenapi dalam Matius bahwa terang telah. Dan hari ini Yesus itu bukan random pelayanannya, tiba-tiba dia pergi kayak Natalan begini kan, banyak pendeta keliling-keliling daerah dan kemudian nyangkut di Kapernaum, lalu nanti dia pergi ke tempat lain. Tetapi justru Yesus sengaja tinggal di Kapernaum, di Galilea, di daerah Naftali dan Zebulon. Jadi dia bukan hanya sesaat saja datang menghampiri tempat gelap kita, tapi dia justru tinggal di situ. Bukan cuma tinggal, kalau istilah modern, bangun rumah dan kantor, rukan. Supaya dia tinggal di situ, pelayanan di situ, dan dia nggak kemana-mana. Jadi kalau hari ini saudara ngerasa hidup saudara gelap, saudara ngerasa bahwa hidup saudara menuju kepada maut, mungkin saudara tidak pernah sadar. Tapi sesungguhnya Tuhan berkemah di antara gelap saudara. Ini berita Natal, ini kabar baik. Dan kalau kita lihat di sini, kata diam atau kata keo di situ, itu bukan cuma hanya diam sebentar lalu pergi, menetap. Dan kalau kita lihat Galilea ini ya disebut Galil Hagaim, yaitu daerah bangsa-bangsa lain. Galilea sendiri artinya lingkaran, ya karena memang jalannya itu melingkar mengelilingi Danau Galilea. Menggambarkan apa saudara? Hidup orang yang berputar terus di situ-situ saja. Mungkin saudara familiar. Dekat Natal harusnya orang dapat kabar baik. Saudara masih berputar-putar dengan masalah dan kebiasaan saudara. Saudara masih berputar-putar dengan hutang saudara. Saudara masih berputar-putar dengan penyakit saudara. Tapi ingat, Tuhan Yesus juga, dia datang ke Galilea saudara. Dia berjalan dan berkeliling, berputar-putar ikut saudara. Dan mengabarkan Injil, memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang sakit, dan memberikan pengharapan bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak pernah hilang.
Jadi kalau hari ini kita ngerasa hidup kita berputar sama seperti Galilea, itu adalah alamat destinasi tempat Tuhan tinggal menetap. Tuhan tidak pernah pergi ke Yerusalem, kecuali hanya pergi untuk menyerahkan dirinya dikorbankan. Tetapi selama pelayanan di bumi, berita Natalnya apa? Terang itu datang di tempat paling gelap. Supaya apa? Manusia yang tadinya terputus dengan Allah bisa terhubung kembali dengannya. Itu yang harus kita pahami. Kalau kita tidak pernah terhubung dengan terang sesungguhnya itu, maka kita sesungguhnya tidak akan pernah juga jadi terang dunia. Saudara lihat lampu-lampu yang menerangi kita hari ini, kalau dia tidak pernah terhubung dengan sumber arus listriknya, maka dia hanya lampu hiasan biasa. Tapi banyak orang Kristen hidupnya tidak terhubung, harusnya dia jadi terang dunia, tetapi karena dia tidak terhubung, dunia berjalan dalam kegelapan, itu sama seperti kalau kita jalan dan kita mengharapkan ada lampu jalanan, tapi kadang-kadang karena infrastruktur kurang bagus, atau memang cuma satu-satunya lampu, tapi karena lampunya mati hidup sudah horor, berjalan di malam gelap gulita, lampunya mati hidup, makin jadi horor, bukan? Harusnya kita jadi terang dunia. Orang melihat kita sebagai pemandu untuk menuju jalan itu. Tapi kita sendiri mati hidup. Akhirnya apa? Kita memperparah keadaan horor malam gelap gulita itu. Itu sebabnya perlunya kita terhubung dengan Tuhan supaya kita terus menyala. Supaya kita terus bisa menerangi. Supaya kita tahu bahwa hidup kita punya tujuan. Ada amin? Ingat, Yesus berjalan, berkeliling, berbuat baik. Dia berjalan di antara Galileamu. Saudara sadar atau tidak sadar, Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Mungkin saudara ngerasa bahwa ketika saudara ada di performa terbaik, di situ Tuhan lagi sama saudara. Tapi ingat, setiap kali kita punya kegagalan, kelemahan, semua orang lari meninggalkan saudara, Tuhan masih bekerja walaupun saudara nggak sadar. Mungkin saudara bilang begini, Pak, saya berdoa, saya bergumul, tapi saya masih ada di titik ini. Bahkan tidak sedikit, Pak, orang-orang yang sayang sama Tuhan. Mereka berdoa, tapi mereka masih sakit. Bahkan mereka berdoa, tapi mereka mati. Jawabannya apa? Di mana Tuhan yang berkeliling itu? Janjinya di mana? Kita lihat firman Tuhan di sini supaya kita memahaminya. Mazmur 91 bilang, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di mana panjang umurnya? Dia berdoa, dia mati, dia berputar-putar di Galileanya, di penyakitnya, terakhir dia check out juga. Kenapa Tuhan? Kenapa doanya nggak dijawab? Katanya Tuhan ada di Galilea kita. Kita harus pahami ayat ini setelah jadi perenungan cukup panjang lebar. Karena saya adalah tempat pertanyaan orang yang ngalamin kedukaan, masalah. Karena di gereja ini saya melayani jemaat. Pasti pertanyaan ini muncul. Pak, saya sudah berdoa. Tapi kenapa saya belum sembuh? Pak, saya sudah berdoa. Tapi kenapa mama papa saya mati? Kita harus lihat ya. Teks Ibrani Masoret, dia bilang asbi ehu, kukenyangkan. Itu dari kata zava. Artinya puas, penuh, komplit, satisfy. Bukan sekedar hidup lama. Jadi dengan panjang umur itu kontainernya, tempatnya. Tetapi yang paling penting bukan tempatnya. Tapi kamu menyelesaikan misinya dengan baik dan sudah selesai. Sama seperti Yesus. Ketika pekerjaannya sudah selesai, sudah komplit. Dia menyerahkan nyawanya dan dia berkata apa? Sudah selesai. Itu sebabnya Paulus juga berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini dia tidak pernah katakan ketika pertama kali dia dipukul, didera. Ini tidak dia katakan ketika 14 hari dia terombang ambing. Ini dia katakan pada saat dia tahu bahwa pekerjaan dia sudah selesai. Saudara mungkin pernah melihat ada keluarga, saudara, atau teman, atau orang yang paling saudara sayang. Di detik-detik terakhir dia berjuang melewati penyakitnya. Tapi pada saat sebelum dia dipanggil pulang,
Dia mengalami suatu ketenangan, dia bahagia, dia tenang, dia nggak ada masa sakit. Lalu kemudian kita pikir, tadinya padahal dia itu masih sehat-sehat loh. Waktu saya datang jenguk dia, tapi begitu saya pulang, dia sudah tidak ada. Artinya apa? Dia tahu pekerjaannya sudah selesai. Jadi hari ini kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Supaya kita tahu komplitnya pekerjaan kita. Karena banyak orang kadang-kadang dia tidak pernah menyadari bahwa kehidupan rohaninya ada garis finishnya. Supaya kita tidak takut terhadap kematian dan tidak takut terhadap umur. Karena kita lihat Yesus juga, Stefanus, siapa lagi? Paulus, mereka ada di dalam kehidupan di dunia ini yang kita bilang bahwa umurnya tidak panjang juga. Tapi mereka, terutama Paulus, dapat berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi hidupnya komplit. Hidupnya genap, hidupnya sukses. Misinya selesai. Dulu saya punya teman bangga jadi artis, tapi kalau kita tanya dia, kamu main film apa? Jadi figuran. Gitu. Jadi kadang-kadang muncul sebentar dari belakang, hai kayak gitu doang tuh. Itu pun kalau kita stop, di pause gitu, mau pengen lihat dia apa bukan, itu saking cepatnya, itu ngeblur gitu, jadi nggak tahu dia apa bukan, tapi dia bangga gitu. Karena dia memainkan perannya. Karena kalau kita berharap hidup lama di dalam tubuh yang lemah ini, maka kebangkitan tubuh mulia tidak ada gunanya. Ini masih pagi-pagi udah ngomong kayak gini semua pada kayak menyeramkan ya. Tapi saudara harus mengerti ini. Supaya hidup saudara adalah hidup yang berarti. Saudara ingat nggak? Kayak anak-anak yang pakai di 17-an. Dia pakai penutup mata terus lomba lari. Jadi matanya ditutup. Kemudian dia lomba lari. Begitu dia lari. Harusnya udah sampai garis finish. Tapi karena saking excited dia lari terus, udah stop, nah dia lari ngakak, gitu lari terus gitu. Kebanyakan kita kayak gitu. Harusnya kita ada di titik sudah selesai. Yesus ketika dia menyelesaikan hidupnya, dia menyelesaikan pekerjaannya, dia berkata apa? Sudah selesai. Banyak orang-orang yang berdoa di Alkitab. Mereka percaya, mereka mengharapkan kesembuhan di Alkitab. Dan ketika di masa tuanya pun mereka berdoa, sudah selesai, sudah komplit. Karena orang yang terhubung dengan Tuhan, dia tahu rencangan Tuhan dalam hidupnya, dan dia tahu kapan dia menyelesaikan pertandingan yang baik. Tapi banyak orang yang nggak tahu, sama seperti anak kecil tadi, dia akan mau terus berlari. Jadi di hidup ini, kalau kita masih menemukan ada orang yang belum menyelesaikan pekerjaannya, mungkin karena dia hidup urus orang lain. Jangan ketawa. Makanya hidupnya dia belum komplit. Gitu. Atau sebenarnya udah komplit, tapi dipanggil pulang gak mau, makanya dia rese. Makanya opa-opa kalau ditanya apa rahasia umur panjang? Ya karena opa pendengarannya kurang bagus, jadi kalau dipanggil Tuhan opa gak denger. Nah ini di sini kita tahu bahwa berarti dengan panjang umur ku kenyangkan dia, di sini artinya hidup yang sudah dipuaskan, hidup yang sampai misinya, hidup yang berarti. Karena hidup kita ini adalah hidup karena panggilan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Bahkan mungkin ada yang hanya seperti figuran, sebentar numpang lewat, tapi ingat Tuhan menghargai semua peran dengan baik. Untuk apa dia hidup lama, tetapi kemudian hidupnya tidak berarti bagi Tuhan. Jadi ini adalah suatu penghiburan buat kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan tetap bekerja di Galilea kita. Dan Tuhan tetap bekerja bagi kita walaupun kadang kita nggak ngerti seperti apa cara dia bekerja. Itu sebabnya kita butuh terhubung dengan Tuhan supaya kita tahu apa rancangan Allah dalam hidup kita. Ingat ya, ketika orang-orang hidup di dalam perjanjian yang lama, mereka ada di dalam suatu tirani atau resim. Sehingga
Mereka sulit banget untuk bergaul dengan Tuhan sehingga hanya nabi-nabi Tuhan tertentu yang dianggap kudus yang punya hubungan langsung dengan Tuhan. Tapi oleh karena kasih karunia hari ini setiap orang siapa saja boleh datang dengan berani menghadap tahta kasih karunia. Kenapa? Pastor Irfan sudah sampaikan kemarin. Pedang masih terhunus dalam perjanjian lama. Belum ada korban yang memuaskan hati Tuhan. Sehingga orang-orang terdekat Tuhan sekalipun kalau rindu dekat Tuhan itu, bahkan Tuhan harus menjaga dia supaya dia tidak binasa. Hari ini Tuhan bahkan datang di gelapnya kita, saudara. Kita mendapat privilege untuk melihat kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita lihat orang seperti Musa, dia bujuk-bujuk Tuhan buat lihat wajah Tuhan pun. Tuhan bilang, jangan nanti kamu mati. Kalau hari ini masih ada orang mau kembali hidup di bawah hukum Taurat, saya bingung kenapa mereka memilih jalan itu, jalan menuju kematian itu. Kita lihat di Keluaran 33 supaya kita bisa paham di sini. Tuhan sudah datang menerangi kita, datang di gelap kita, memberi kita terangnya tanpa kita harus melakukan sesuatu untuk berkenan dulu. Tetapi kita justru mau hidup dalam satu tantangan-tantangan tertentu yang sesungguhnya kita sendiri nggak mampu. Musa ini bergaul karib dengan Tuhan. Saudara pernah nggak punya teman yang akrab banget? Pernah? Tapi saudara nggak pernah lihat mukanya? Kita baca dulu firman Tuhannya. Keluaran 33, 18, 20, 23, ayat yang ke-19, nanti saudara baca di rumah supaya nggak terlalu panjang, jadi fit dalam satu layar. Jadi Musa ingin lihat wajah Tuhan karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Lama, 40 tahun lebih sebelumnya. Sampai dia bawa orang Israel ke padang gurun, 80 tahun, 120 tahun, sisa 40 tahun dia hidup di Mesir. Lihat, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Lagi firmannya, engkau tidak akan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Pedang masih terhunus. Siapa yang melihat wajah Tuhan mati. Bahkan seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, seperti Musa ini, memohon, please. Ada sahabat mana yang gak pernah lihat muka sahabatnya? Musa namanya. Nah. Itu kalau misalnya kita ngaku misalnya, oh saya kenal dengan Pak Prabowo. Masalahnya Pak Prabowo tidak kenal kau. Nah hari ini kita ngaku kita kenal seseorang, karib. Orang ini kenal kita, tapi sayang kita tidak bisa lihat mukanya. Kalau saudara menempatkan diri saudara di dalam rezim hukum Taurat, maka saudara hanya akan melihat bayangannya saja. Karena hukum Taurat hanya bayangan dari Yesus yang sesungguhnya. Lihat di sini, ada satu tempat dekatku. Ketika Musa kalau dia melihat wajah Tuhan harus mati, tapi bukan Musa memilih tempat, tapi Tuhan yang menyediakan tempat bagi Musa. Ada apa di situ? Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Siapa gunung batu yang dimaksud? Yesus. Lalu di situ dia bilang apa? Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam apa? Lekuk gunung itu. Kalau kita lihat gambar di sini, Musa bersembunyi dari terang Tuhan. Kenapa? Karena terang Tuhan masih zaman perjanjian lama, itu masih dengan pedang yang terhunus. Manusia belum ditebus, sehingga siapapun yang melihat wajah Tuhan harus mati. Tapi lekuk gunung di sini berbicara tentang apa? Lukanya gunung batu, lukanya Yesus yang menyembunyikan Musa, sehingga Musa tidak akan binasa. Jadi kalau saudara makan roti perjamuan, kalau sekarang di sini kan kita langsung terima kita makan. Tapi biasa kalau di gereja lama ada simbolismenya. Roti sengaja dipecahkan terlebih dahulu, baru dibagi-bagikan. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Tapi hari ini kalau kita makan, masuk mulut, krak, kita ingat itu terpecah. Disitulah semua orang yang tadinya harusnya kena murka disembunyikan di dalam lukanya Tuhan.
Saudara bisa paham sampai di sini? Tuhan punya maksud baik. Walaupun Musa sangat karib dengan Tuhan, tapi Tuhan harus menutup wajah Musa dengan tangannya supaya Musa jangan sampai melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini justru kita tidak lebih baik daripada Musa. Orang-orang di Galilea, orang-orang di tanah Sebulon, tanah Naftali, mereka tidak lebih baik daripada Musa. Tapi terang Tuhan justru terang atasnya, terbit atasnya. Bukan karena kehebatan mereka, tetapi apa? Karena kasih karunia. Itu sebabnya bersyukurlah saudara, karena terus hidup di bawah kasih karunia, karena saudara sudah hidup damai sejahtera dengan Allah. Tidak ada lagi penghukuman. Tangan Tuhan tidak lagi harus menyembunyikan mata saudara untuk melihat kemuliaan Tuhan. Tapi tangan Tuhan hari ini terbuka untuk saudara, untuk mengangkat saudara dari lembahmu, dari mautmu, dari tempatmu berputar, dari keadaan-keadaanmu yang saudara sudah tidak sanggup untuk bangkit daripadanya lagi. Lihat perbandingannya dengan apa yang dialami Petrus. Ketika Yesus pada malam hari datang kepada mereka, Petrus berseru karena dia ingin menghampiri Yesus. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera apa? Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Laut adalah apa? Kematian. Yam, kematian. Tapi ketika kita terhubung dengan terang, kita bisa berjalan di atas kematian. Selama kita terhubung dengan terang, kita tetap bisa berjalan di atas kematian. Di dalam perjanjian lama, Tuhan harus menutup wajah Musa, supaya Musa tidak melihat kemuliaan Allah. Tapi hari ini dalam perjanjian baru, terang menyodorkan tangannya dan mengangkat kita keluar dari kelemahan kita. Supaya hari ini siapapun kita yang sama seperti Petrus, sama seperti orang-orang Galilea, yang hidupnya muter, nggak ada habis-habisnya. Tuhan angkat kau keluar dari pusaranmu, dari Galileamu, dari via marismu, dari hidupmu berantakan, supaya kamu bisa terhubung kembali dengan Tuhan. Ketika tangan Petrus kembali terhubung dengan terang itu, maka dia dapat berjalan di atas kematian, di atas semua persoalan hidupnya. Kalau dia mulai rasa-rasa angin, dia mulai feel angin, dia akan tenggelam lagi. Tetapi kalau dia tetap terhubung dengan Tuhan, dia berjalan di tengah-tengah kemustahilan bagi manusia. Ini yang menyebabkan supaya hari ini kita bisa tetap stay di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan punya tangan yang tetap menolong kita. Hidup di dalam perjanjian yang baru. Bukan hidup mengingkari badai. Tapi justru meski ada di tengah badai, kita percaya bahwa tangan Tuhan yang tetap memegang kita untuk terus naik. Karena kita tidak berjalan sendiri. Dalam perjanjian lama orang harus dihalau dari terang. Supaya mereka jangan mati. Dalam perjanjian baru, semua orang ditarik tangannya oleh terang, supaya dia bisa memperoleh hidup dan hidup yang berkemenangan. Ini bagian sukacita Natal bagi kita. Bukan karena kita begitu hebat dan baik. Orang terbaik seperti Musa pun harus ditutupi wajahnya. Apalagi kita hari ini. Tapi kabar baiknya, bahwa tanah yang dulu direndahkan, hari ini dimuliakan. Tuhan berdiam di sana. Sebulon. Dan Tuhan memberikan dirinya sebagai hadiah. Sebagai pemberian bagi orang-orang yang diam di negeri lembah bayang-bayang maut. Ingat kita punya pengharapan kemuliaan. Kemarin Pastor Ivan juga sudah sampaikan. Bahwa supaya kita sekarang bisa kembali kepada pohon kehidupan. Kita ingat. Bukan pohon kehidupan yang dijaga. Tapi jalan menuju pohon kehidupan yang dijaga. Karena dunia ini menawarkan banyak jalan. Banyak orang bilang begini, agama itu seperti banyak jalan menuju Roma. Memang untuk ke Roma banyak jalan. Jangankan ke Roma, ke Kelapa Gading pun banyak jalan. Tapi jalan ke sorga hanya satu. Yesus Kristus. Ya iyalah.
Masa iya? Iya dong. Hidup kita ini adalah anugerah. Tidak ada seorang pun yang paling hebat dari semua orang di zaman dan masanya pernah naik menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Tahta kemuliaan Tuhan itu disebut the most high place, tempat tersembunyi, hidden place. Kalau tersembunyi, siapa yang tahu? Makanya tidak ada orang yang dapat mengalahkan Tuhan karena tempat persembunyian pun tidak ada yang tahu. Tapi Allah yang bersembunyi itu muncul, tampil terang-terangan di hadapan kita. Supaya hari ini di mana lukamu, di situ Dia ada untukmu. Lihat perempuan pada dalam 12 tahun. Saudara sudah berputar-putar berapa lama? 12 tahun dia mutar-mutar ke tabib, mutar-mutar cari kesembuhan, mutar-mutar cari suaminya di mana, karena di Alkitab nggak bilang suaminya. Mungkin dia kecewa sama suaminya karena suami pergi meninggalkan kita, nggak tahu. Tapi ada luka hati di batinnya membuat dia mutar-mutar terus. Tapi begitu dia terhubung, bahkan hanya seujung jumbanya saja, hari itu pun dia sembuh. Ingat sebagaimana anak yang hilang. Ketika dia terhilang, dia terputus dari suplai, dia tidak punya koneksi dari Bapa, dia menderita, dia lapar, dia berjuang bersama-sama dengan babi untuk merebut makanan yang menjadi haknya babi, bukan haknya dia. Padahal dia punya hak banyak. Dia hanya butuh pulang. Ingat, kemarin Pastor Irfan juga sempat jelaskan, jalan menuju pohon kehidupan dijaga sama malaikat yang pedangnya terhunus. Tapi hari ini, pedang malaikat itu sudah disarungkan kembali. Bahkan tidak kelihatan pedang sama sekali ketika Yesus bangkit. Artinya, jalan pulang sudah terbuka. Jalan yang tadinya harus menuju kepada kematian, via maris, sudah Tuhan tanggung menjadi via dolorosa. Supaya hari ini menjadi jalan kehidupan, via vitae. Supaya barang siapa yang menemukan anak, menemukan hidup. Dan inilah kebahagiaan kita Natal. Kita letakkan semua dalam kaki Yesus. Di Taman Getsemani, saudara ingat, orang selalu bilang, Yesus takut mati. Saudara pikir, Yesus takut mati karena takut dibentung gitu? Takut ditusuk gitu lambungnya? Ngilu Pak, kasihan Yesusnya. Saudara nih ya, barang milik saudara jelek banget. Kalau ada maling datang mau rampok, saudara bahkan siap mati untuk mempertahankannya. Kalau saudara guru, saudara mengajarkan orang supaya membela negara, saudara menginspirasi orang itu dengan suatu doktrin, dan kemudian dia kepenuhan dengan doktrin itu, semangat dia sanggup melakukan apa saja sampai mempertaruhkan nyawanya. Kita juga tahu ya, teroris misalnya, ketika dia didoktrin oleh sesuatu, dia berani mati untuk apa yang dia percaya. Maka Yesus bagaimana dia seorang guru agama, dia sudah merancangkan kematiannya. Bahkan Alkitab bahwa anak domba itu sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Tiba-tiba takut terhadap kematian? Ingat, Yesus tidak takut terhadap kematian. Yang ditakuti hanya terpisah dari Bapa. Soalnya kalau dia takut kepada kematian, di atas kayu salib, dia akan bilang begini, Pak, ngeri, serem-serem nih muka prajurit Romawi. Kayak mulai gugup dan grogi. Tidak demikian. Dia bilang apa? Aku haus. Eli, Eli, lama sabachthani. Tapi hari ini orang Kristen malas banget terhubung dengan Tuhan. Baca Alkitab malas, berdoa malas, semua kalau ada perlunya. Sama kayak kata Bang Haji, begadang boleh saja kalau ada perlunya. Jadi berdoa boleh saja kalau ada. Nah, saudara paling tahu jawabannya. Jadi kita perlu terhubung dengan Tuhan. Supaya tidak ada lagi yang merasakan haus seperti Kristus mengalami kehausan. Supaya roh kita dipuaskan. Hidup kita dikenyangkan. Supaya kita tahu bahwa pada masanya hidup kita komplit. Hidup kita misinya selesai. Sehingga kita dapat berkata sama seperti Paulus. Aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena aku sudah sampai di garis finish. Supaya kita tidak takut terhadap kematian. Karena kita punya pengharapan kemuliaan. Kita tidak mengharapkan kehidupan di dalam tubuh yang sudah ringkih ini. Tapi kita mengharapkan Yerusalem yang baru. Kemah yang baru. Yang bukan dibuat dengan tangan manusia. Tapi dengan tangan Tuhan, dengan pengorbanannya.
di atas kayu salib. Supaya hari ini terang Tuhan terbit atas kita memiliki damai sejahtera. Dan damai sejahtera kita bagi buat banyak orang. Ayat terakhir kita lihat di sini disebut apa? Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita oleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari apa? Daripada segala dosa. Ingat saudara, kalau saudara ngaku saudara adalah terang, sama seperti Yesus adalah terang, maka saudara punya hubungan baik antara satu dan lainnya. PR banget ya ayat terakhirnya. Kalau saudara ngaku saudara terang, saudara punya hubungan baik, supaya menggambarkan hubungan Yesus dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Karena sejak semula, Tritunggal Allah ini saling mengasihi, saling mencintai. Dan Dia membagi relasi kasih-Nya kepada kita, supaya kita juga bisa membagi relasi kasih kita kepada sesama kita. Itu buktinya kita hidup dalam terang. Jadi jangan ngaku terang kalau kamu egois. Jangan ngaku terang kalau kamu tuduh topeng saudaramu lebih jelek daripada topeng. Kita hidup dalam terang, artinya kita bersekutu dalam persekutuan sama seperti Kristus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan mau supaya sebagaimana mereka satu, kita pun satu dalam Dia. Supaya masuk di tahun 2026, banyak hal baik yang Tuhan janjikan buat kita. Pastor Ivan akan banyak sharing. Kita bisa terima berkat. Karena Alkitab bilang apa? Berkat Tuhan itu diperintahkan seperti apa? Minyak yang baik, yang meleleh dari apa? Dari kepala ke janggut ke jubahnya turun. Jangan lupa. Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya, kalau saudara semua hidup rukun bersama. Jangan lihat berkatnya dulu. Lihat kemana berkat itu akan dialirkan. Itu sebabnya kalau kamu terhubung dengan Tuhan, maka berkat itu juga akan datang kepada saudara. Kalau saudara terhubung sama yang lain, berkat yang dari Tuhan kepada saudara bisa juga memberkati yang lain. Nah, itu janji Natal bagi kita dari Tuhan, supaya memasuki akhir-akhir tahun kita memiliki hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Supaya kita kembali sama seperti anak yang hilang tadi. Jadi jangan pernah ambil terlalu sedikit, jangan datang ke gereja, jangan berdoa kalau ada perlunya. Tapi berdoa karena saudara terhubung dengan Tuhan. Lihat anak yang hilang, dia tidak berdoa supaya dapat baju bagus pada saat Natal. Dia tidak berdoa supaya dapat cincin, kuasa, powernya balik. Dia tidak berdoa supaya dapat sepatu. Dan dia tidak pernah mengharapkan pesta terjadi atas nama dia. Tapi ketika dia terhubung dengan Papa, apa yang Papa punya, anaknya punya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan telah mati bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih telah memberikan dirimu sebagai korban yang membuat Bapa dipuaskan. Karena kekudusan Allah sudah dipuaskan hari ini, kami boleh hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Kami boleh hidup terhubung dengan anugerah Tuhan. Supaya hidup kami juga bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan biar kami boleh merasakan hadirat-Mu yang terang di dalam gelap kami. Mungkin sudah cukup lama kami berputar-putar di dalam gelap kami. Bahkan berputar-putar menuju ke laut, menuju ke jalan kematian. Tapi terpujilah Tuhan. Tuhan berdiri di tengah Via Maris kita. Dan Dia menanggungnya di Via Dolorosa. Supaya hari ini kita memperoleh Via Vitae, jalan kehidupan. Jalan menuju pohon kehidupan. Karena Yesus hanyalah satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup yang memberikan damai sukacita di dalam kami. Hari ini dengarkan doa anak-anak-Mu. Mungkin ada masalah, mungkin ada kebiasaan buruk, mungkin ada hutang, mungkin ada pertengkaran, mungkin ada kepahitan, mungkin ada kepalsuan, mungkin ada susah hati, mungkin ada duka hati, mungkin ada kehilangan, apapun gelapnya mereka, apapun Galilea yang berputar-putar mereka. Kami ingat Tuhan, semasa Engkau pelayanan pun, Engkau berputar berkeliling dan berbuat baik. Hari ini kami percaya, Engkau juga tidak hanya mampir, tapi Engkau tinggal dalam gelapnya kami.
Supaya hari ini kami mulai memiliki pengetahuan. Supaya kami bisa menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Supaya masa hidup kami bisa penuh dengan kehidupan yang dipuaskan. Supaya kami dalam berlari dan dalam bertanding dalam pertandingan iman, kami tahu bagaimana menyelesaikannya sampai akhir. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Kami diteguhkan hari ini bahwa ketika kami terhubung dengan firman, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, timbul dalam hati, yang terucap bahkan dalam doa, disediakan Allah bagi kita yang mengasihinya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus.